Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saat ini saya berada di puncak Bukit Botorono ya. Ini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Teman-teman, di tempat ini saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan teman-teman dengan apa yang harus kita lakukan dengan amal kita. Jadi amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ya. Yaitu yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah muttabaah ya. Artinya ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dua syarat ini harus semua dilakukan bersama-sama. Tidak bisa hanya ikhlas saja tapi tidak ittiba kepada Rasul, atau ittiba tapi tidak ikhlas ya. Nah, ikhlas ya, kita akan bicara tentang ikhlas sedikit ya. Manakala ibadah tidak dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa teman-teman? Kalau dalam bahasa kita, ikhlas itu kan lillahi ta'ala ya. Apa-apa pokoknya harus lillahi ta'ala. Ini artinya bahwa lillahi ta'ala itu adalah semua harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harus ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita beramal karena riya, pengen dipuji orang lain, pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain, pengen mendapat ridho dari manusia. Ini tidak boleh ya. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dipersekutukan dengan apapun ya. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Teman-teman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali hanya memurnikan ya, melakukan ibadah itu maksudnya dengan murni, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Jadi mengikhlaskan, memurnikan, ini adalah sesuatu yang penting kita lakukan dalam setiap amal ibadah kita. Teman-teman sekalian, bagaimana kalau tidak ikhlas ya? Tapi itu ada contohnya dari Rasulullah. Misalnya apa? Misalnya kita berzakat, misalnya kita sedekah, misalnya kita jihad ya, misalnya kita sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Mari kita perhatikan, kalau amal itu meskipun dituntunkan oleh Rasulullah tetapi dilakukan tidak ikhlas ya. Maaf teman-teman, tapi tidak semuanya ya. Ini satu contoh, tapi ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, besok di hari akhir itu akan ada 3 golongan manusia yang akan ditanya pertama-tama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang mati dalam keadaan dohirnya ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini dikatakan dohirnya ya, maksudnya karena dohir kita manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut ya. Kita juga tidak tahu niat yang ada di setiap diri kita masing-masing. Orang lain juga tidak tahu niat kita. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah ya, dia mati karena jihad katanya. Ini nanti di akhirat akan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia peroleh ya, dan dia sudah melihatnya. Tapi kemudian dia ditanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dahulu? Orang ini menjawab, ya Allah, dulu ketika saya di dunia saya berjihad di jalan-Mu sehingga saya sampai terbunuh sebagai seorang syahid. Ya, teman-teman, lihat ya. Padahal kenikmatan-kenikmatannya sudah ditampakkan, dia sudah melihatnya.
Ya, siapapun berharap ya akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu di dunia berperang, kamu berjihad, ya, tapi kamu hanya ingin mendapatkan ridho dari manusia. Kamu ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan julukan dari manusia bahwa kamu adalah seorang pahlawan, seorang jagoan, ya. Dan kamu sudah mendapatkan pujian, sudah mendapatkan julukan itu dari manusia. Teman-teman, lihat, mungkin di hadapan manusia seseorang bisa berbohong, akan tetapi di hadapan Allah tidak bisa berbohong. Allah tahu apa yang ada di dalam batin setiap diri kita. Teman-teman, kepada orang ini Allah perintahkan malaikat seret wajahnya, masukkan ke dalam api neraka. Kemudian siapa? Golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia suka mengajarkan ilmu. Ketika di dunia dia suka membaca Al-Quran, mengaji dan sebagainya. Teman-teman, kita tidak tahu. Mungkin kita sendiri saat ini, kalau ada yang seperti itu, kalau ada yang masih dilakukan dengan riya, mari kita tinggalkan dengan kita baca hadis ini. Golongan yang kedua adalah mereka-mereka. Nanti di akhirat, ya, orang ini akan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan diperolehnya. Dan dia sudah melihat kenikmatan-kenikmatan yang bakal diperolehnya itu. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dahulu? Maka orang ini mengatakan, wahai Rabb, dulu ketika di dunia aku suka mengaji, aku suka membaca Al-Quran, ya, dan sebagainya. Ya, lihatlah, mungkin dulu dia ketika hidup di dunia mengaji, membaca Al-Quran dengan riya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Allah katakan kepada orang itu, kadzabta, kamu bohong. Dulu di dunia kamu mengaji, kamu baca Al-Quran supaya kamu disanjung oleh orang, supaya kamu mendapatkan julukan dari manusia bahwa kamu adalah seorang qari. Masya Allah, ini luar biasa teman-teman, ya. Boleh jadi kita selama ini mungkin di dunia seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati dengan yang namanya ikhlas, kita membaca Al-Quran bagaimana harus pakai speaker dan sebagainya. Kita membaca Al-Quran harus dibuat yang baik-baik dan supaya orang dengar barangkali, ya, supaya kemudian orang mengatakan bahwa oh, si fulan bacaan Al-Qur'annya bagus, luar biasa, ya, dia seorang qori yang hebat, ya. Teman-teman, ini menjadi koreksi bagi kita sekalian ketika nanti akan terjadi seperti itu, sehingga kita sekarang mari kita luruskan niat kita betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang ini Allah katakan, bohong kamu. Kamu dulu di dunia mengaji, baca Al-Quran supaya kamu didengar oleh manusia, mendapat pujian dari manusia, disebut sebagai qori. Allah katakan pada malaikat, seret wajahnya, lemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Kemudian siapa golongan orang yang ketiga? Orang yang ketiga adalah ketika di dunia orang ini suka bersodakoh, suka beramal, suka berdonasi. Ada masjid dibangun, dia nyumbang. Ada anak yatim, ada fakir miskin, dia selalu bersodakoh dan sebagainya. Di mana dia bantu mengeluarkan uangnya untuk bersodakoh. Nanti di akhirat akan ditampakkan padanya kenikmatan-kenikmatan yang bakal diperoleh dan dia sudah melihatnya. Tapi apa teman-teman? Kemudian Allah bertanya pada orang itu, apa yang ketika di dunia kamu lakukan? Orang ini mengatakan, wahai Rabb, dulu aku ketika di dunia suka bersodakoh, aku keluarkan uang aku, ya, untuk membantu orang-orang miskin, anak yatim, aku bangun masjid dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu bohong. Dulu ketika di dunia kamu mengeluarkan uang,
kamu berdonasi, bersedekah dan sebagainya, supaya orang tahu bahwa kamu adalah seorang yang dermawan, supaya kamu mendapat julukan dari orang-orang bahwa kamu seorang dermawan. Kamu mengeluarkan harta karena riya, pamer, supaya dipuji oleh manusia, dan kamu sudah mendapatkan semua itu, kamu sudah mendapatkan ridho dari manusia. Teman-teman, ngeri sekali, ya. Sedekah bagus, infak bagus, donasi dan apapun yang kita keluarkan bagus, tapi ingat bahwa semua harus dilakukan karena Allah. Tidak kita minta pujian dari manusia, kita tidak minta pengakuan dari manusia. Allah katakan pada orang ini, kadzabta, kamu bohong, kamu sudah mendapatkan gelaran sebagai seorang dermawan. Allah perintahkan malaikat, seret wajahnya, lemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Ikhlas, teman-teman, mari kita mulai belajar tentang ikhlas. Belajar bahwa semua amal ibadah, apapun ibadah kita itu, sepanjang itu dituntunkan oleh Rasulullah, sepanjang itu memang ada tuntunan di dalam syariat Islam, kita lakukan semua itu dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya menginginkan ridho dari Allah. Bolehlah orang semua tidak tahu, atau tidak usah ibadah amal yang kita lakukan ini kita umumkan. Oh, saya nyumbang ini, tolong diumumkan. Si fulan nyumbang 1 juta. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita perbaiki niat kita, sehingga betul-betul keikhlasan itu tumbuh di dalam hati kita. Sayang sekali kalau ibadah kita lakukan dengan tenaga, dengan waktu, ya, apalagi dengan harta, tapi kemudian kita tidak lakukan dengan ikhlas. Ibadah haji, ibadah umroh yang membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak barangkali, tapi di sana hanya foto-foto selfie disebarkan mana-mana, ya. Teman-teman, mungkin ya kita tidak bisa menjaga hati kita, sehingga niat kita adalah supaya dilihat orang lain. Oh, si fulan sedang di sana, ya. Kita sholat di foto, kita habis sholat duha bikin status, alhamdulillah sudah sholat duha, enak sekali dan sebagainya. Ya Allah, mari kita perbaharui niat kita. Betul-betul kita harus ikhlas, jangan sampai mempersekutukan Allah. Niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.